Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam ajaran Islam ada banyak sekali doa serta amalan yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim. Namun percaya atau tidak, ada beberapa amalan khusus yang diyakini dapat digunakan untuk hal-hal mistis. Salah satu contohnya, surah jin yang diyakini mampu menghubungkan manusia dengan makhluk gaib sekelas jin. Akan tetapi, menurut sebagian orang, surah al-jin tak selamanya mampu mendatangkan makhluk gaib apabila tidak melakukan amalan-amalan pendukungnya. Yang menarik, beberapa amalan pendukung tersebut bisa kalian tahu dengan terus menonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk percaya dengan perkara-perkara gaib. Kewajiban itu tak bisa dianggap sepele. Sebab salah satu syarat seorang muslim bisa dikatakan sebagai muslim apabila ia berpegang teguh pada 6 rukun iman. Mulai dari percaya kepada Allah, malaikat, nabi, dan rasul, kitab-kitab suci, qada dan qadar, serta hari kiamat. Sebenarnya, meski tak disebutkan dalam rukun iman, masih ada banyak hal-hal gaib lainnya yang Allah perintahkan untuk kita percaya. Pasalnya, seperti yang telah kalian ketahui, di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menciptakan dunia sebagai tempat tinggal manusia, namun Allah juga menciptakan alam-alam lain yang tak terlihat oleh mata kepala kita. Jika merujuk pada beberapa dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka setidaknya ada 4 alam tak kasat yang telah Allah ciptakan. Pertama adalah alam ruh. Dalam ajaran Islam, alam ruh dikategorikan sebagai alam gaib lantaran tak ada satupun manusia yang bisa melihat bagaimana wujud ruh yang sebenarnya. Alam satu ini adalah alam di mana roh manusia ditempatkan dan semua ruh tersebut akan dimintai kesaksian sebelum ditiupkan masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu?" Ruh itu menjawab, "Betul, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami tidak pernah bersaksi." Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 172. Kedua adalah alam barzah atau alam kubur. Sama halnya seperti alam ruh, alam barzah adalah alam gaib selanjutnya yang juga akan ditempati oleh ruh. Bedanya, ruh baru bisa menempati alam barzah setelah dicabut dari tubuh seorang manusia. Di alam barzah, semua ruh dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa di dunia. Bagi yang taat beribadah kepada Allah akan diberi kenikmatan, dan bagi mereka yang selalu melanggar perintah Allah akan diberi siksaan. Selain alam ruh dan alam barzah, ada alam jin dan setan. Bukan untuk ditakuti, tapi perlu untuk kalian yakini, jika makhluk Allah bernama jin maupun setan memiliki alam yang berbeda dengan kita. Pasalnya, di zaman modern ini terdapat segelintir orang yang tak takut kepada setan, karena tidak percaya dengan keberadaan mereka. Padahal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, jin, setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tak bisa melihat mereka." Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 27. Memanggil jin. Yang mengejutkan, jika ada segelintir orang yang tak takut karena tidak percaya dengan keberadaan jin. Ternyata ada juga segelintir orang yang sengaja memanggil jin karena ingin membuktikan apakah makhluk itu benar-benar ada atau tidak. Menariknya, dikutip dari sebuah artikel, untuk bisa mendatangkan makhluk gaib satu itu dibutuhkan proses serta amalan-amalan tertentu. Menurut pengakuan penulis dalam artikel tersebut, bagi orang-orang yang ingin memanggil dan melihat wujud jin, maka ia harus membaca surah jin sebanyak 41 kali. Saat membacanya pun tak mesti berada dalam kondisi gelap. Namun bagi kalian yang ingin mencobanya, kalian terlebih dahulu harus menguatkan mental. Sebab berdasarkan tulisan di artikel itu, belum sampai 41 kali surah jin dibacakan, kalian bisa saja mengalami hal-hal menakutkan, seperti muncul wajah menyeramkan, terdengar suara aneh, dan masih banyak lagi. Percaya atau tidak, itu hanyalah pengakuan dari seseorang yang pernah melakukannya. Terlebih lagi, tak ada riwayat sahih yang menyebutkan jika membaca surah jin dapat mendatangkan jin. Akan tetapi, apabila kita mencari tahu mengapa surah jin dipercaya bisa mendatangkan jin, ternyata ada beberapa ayat dalam surah tersebut yang bisa jadi menjadi penyebab adanya keyakinan seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1 hingga 2. Ayat ini menceritakan jika dulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membacakan Al-Quran, bukan untuk memanggilnya, melainkan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Kondisi tersebut dikuatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca Al-Quran untuk jin, dan beliau juga tidak melihatnya. Selain itu, ayat yang baru saja kalian simak hanya mengisahkan bahwa di saat Rasulullah membaca Al-Quran, ada jin yang sedang mendengarkan, dan tidak diketahui ayat atau surah apa yang kala itu dibaca oleh beliau hingga didengar para jin. Entah apa maksud serta tujuan orang-orang yang percaya dan mengamalkan surah jin untuk terhubung dengan makhluk gaib. Namun jika mengamalkan surah tersebut untuk meminta perlindungan kepada jin, maka di dalam surah itu juga Allah sudah memberi peringatan dengan berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 6. Akan tetapi, meski dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya meminta perlindungan kepada jin. Kiai Miftah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama berpendapat, jika larangan tersebut tak selamanya berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu. Pendapat Kiai Miftah itu disandarkan pada riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah mengajarkan bahwa ketika seseorang didera musibah di tempat luas, tempat asing, atau di tengah-tengah hutan, maka ucapkanlah, ya ibadallah, ihbisu alayyah. Penjelasan yang sama juga terdapat dalam kitab Al-Kalimut Thayyib karangan Ibnu Taimiyah yang berisi sebuah riwayat tentang kejadian yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Umar tatkala kakinya mengalami kram di tempat yang jauh dari keramaian. Alhasil, karena tak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa, Abdullah bin Umar lantas menyebut dan memanggil nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekencang-kencangnya. Menurut Kiai Miftah, memanggil nama Rasulullah atau bersolawat tatkala ditimpa sebuah musibah tak jauh berbeda dengan ucapan ya ibadallah ihbisu alayyah. Meski derajat hadis ya ibadallah ihbisu alayyah tergolong dhaif, namun memanggil orang yang tak ada di hadapan kita atau makhluk yang tidak terlihat bukanlah sebuah kesalahan, apalagi kesyirikan. Apatah lagi Allah mempunyai makhluk gaib yang memang diperintahkan untuk melayani manusia saat kondisi-kondisi tertentu. Dari penjelasan Kiai Miftah dan amalan yang diyakini dapat mendatangkan jin, mesti kalian ingat bahwa perkara gaib sepenuhnya milik Allah, terlepas dari bisa atau tidaknya jin itu datang. Sebaiknya membaca Al-Quran hanya dikhususkan untuk mengharap pahala serta ridho dari Allah. Ditambah lagi, satu-satunya zat yang dapat memberikan pertolongan dan perlindungan kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, bagaimana tanggapan kalian tentang amalan pengundang jin? Dan apakah kalian pernah mendengar amalan-amalan lain yang bisa mendatangkan makhluk gaib? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.